私はセプラネです。はい。皆さん、こんにちは。お元気ですか？いやー、チャンネル登録者1万人おめでとうございます。本当にありがとうございます。で、今日は何を話そうかなって思ってたんですけど、おい、ひろき、ngapain kamu? ジョコ。いや、今日、登録者1万人だから、ありがとうの動画作ってたんだけど。Loh, enak aja. Emang kamu itu berapa kali ya bikin videonya? Kok saiki awakmu yo koyo duwe channel iki? Saya bikin video 1 kali? 1回だけでしょ？いつも僕、ビデオを作ります。うるさいな。Bahasa Jepang kamu jelek banget tuh. Wih, dulur, yo apa kabarnya? Aku sehat alhamdulillah, baik. Matur suwung sangat. Terima kasih banyak ya semuanya. Subscriber saya itu sudah 10.000. Wah, hebat. Terima kasih banyak. Jadi akunya akan tetap semangat bikin kontennya buat ingin belajar bahasa Jepang sama yang suka lucu-lucu gitu. Siap ya. Oke, jadi hari ini akunya ingin kasih tahu, maksudnya kan aku mau membahas gitu loh, menjelaskan kenapa emang akunya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Jawanya, bagaimana caranya aku belajar bahasa asingnya gitu. Semoga nanti ininya jadi tips buat kalian ya, buat belajar bahasa Jepang juga gitu ya. Semoga enjoy ya. Gak gawe buku. Oke, jadi yang pertama itu kalau buat aku ya, akunya nggak terlalu suka kalau belajar bahasa asing pakai pakai buku pelajarannya. Coba misalnya rata-rata semua orang Jepang itu ya emang rajin ya belajar bahasa asing, bahasa Inggrisnya gitu. Tapi coba lihatnya orang Jepangnya gimana emang mereka itu. Emang nggak terlalu fasih kan itu. Kenapa? Karena orang Jepang itu nggak jarang berkomunikasi langsung sama orang-orang gitu. Mereka itu belajarnya cuma buku aja, buku pelajaran aja ini. Jadi orang Jepang itu rata-rata semua termasuk aku dulu ya, itu hafal kosakatanya semua gitu. Nggak semua sih, tapi sebanyak mungkin. Jadi misalnya kan akunya udah hafal 100 kosakatanya, 100 bahasa Indonesianya. Tapi masalahnya kalau di Indonesia, waktu aku datang ke Indonesia, cuma yang sering dipakai itu 20 atau 30 aja. Gimana itu? Yang 70 atau 80 itu emang itu apa ya bahasa Indonesia nih, nggak ngerti ya, ya usah. Nah, jadi buat aku ya, waktu kita belajar bahasa asing itu yang paling penting, kosakata yang paling penting itu cuma ada 3 aja kalau buat aku ya. Ya pertama itu apa, sama ini, sama itu. Kalau di dalam bahasa Jepangnya lali bahasa Jepang. Nani, kalau nani itu apa, sama ini itu emang lali. Kore sama are. Misalnya, kore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya akunya sudah tahu kalau apa ini, apa itu, langsung bisa hafal kan ini. Misalnya kan, Pak, ini apa itu gitu. Jadi emang akunya bisa hafal kosakata. Ini namanya gitu. Terus, iya. Emang caranya begitu, akunya belajar bahasa asingnya, langsung aku komunikasi sama orang-orang itu. Terus ada kosakata yang aku nggak ngerti, langsung aku hafal gitu. Emang aku suka caranya ini, langsung. Nah, opamane waktu aku nang Mojokerto, aku bendino ngobrol bahasa Jawa karo are-are nang sekolah, kan?
Jadi akunya emang bisa hafal ini. Frasanya gimana? Frasa yang sering dipakai itu gimana gitu. Misalnya di dalam buku pelajarannya emang nggak ada kayak frasa seperti kayak gitu. Kayak misalkan iya emang gitu. Iya kenapa sih? Ya kayak bisa jadi kayak bahasa gaul juga kan gitu. Tapi nggak ada kan. Jadi langsung berkomunikasi sama orang-orang aja supaya aku bisa paham ini frasa yang sering dipakai gitu. Ini yang pertama, yang penting buat aku ya. bedone opo? Nah terus yang kedua itu awalnya waktu aku emang masih baru belajar bahasa Indonesia itu aku sering lihat orang Jepang yang gak terlalu fasih bahasa Indonesianya. Jahat ya, tapi iya emang itu bagus tahu ini, soalnya kan akunya bisa bedain ini. Misalnya akunya sudah punya beberapa orang Indonesia, maksudnya kan teman aku, terus akunya bisa bedain ini loh, kenapa ya emang orang Indonesia yang gimana ya, maksudnya caranya orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia sama orang Jepang itu bedanya apa gitu. Karena itu banyak sih emang bedanya. Kayak misalnya orang Jepang itu nggak terlalu bisa R sama L gitu. Jadi emang dulu ya akunya ya sering melihat orang Jepang ya yang sering ngobrol bahasa Indonesianya, tapi kayak terdengar nggak agak aneh. Maksudnya kan nggak terlalu kayak native gitu loh. Ngomong-ngomong, pendapat aku sendiri ya, emang kalau sorry, itu aku nggak tahu ya emang kalau misalnya orang mana itu, misalnya kan orang Indonesia juga bisa disebut seperti itu, tapi buat orang Jepang ya, orang Jepang itu yang nggak fasih bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesia juga susah itu. Coba misalnya mungkin kalian itu sudah tahu orang Jepang, penyanyi orang Jepang itu namanya Bapak Hiroaki Hiroaki Kato itu dia itu udah pintar banget ya, fasih banget bahasa Indonesianya. Tapi dia itu bahasa Inggris juga sudah fasih, udah jago kan. Jadi emang beda kan itu pakai mulutnya, ya, kayak misalnya ototnya kan mungkin bahasa Inggrisnya kan misalnya lebih kayak R, L gitu. Tapi bahasa Indonesia lebih R gitu kan. Itu emang beda. Tapi mungkin ya aku juga mungkin mulutnya sudah terbiasa kayak buat sudah disiapkan gitu loh buat ngomong bahasa asing selain bahasa Jepang gitu. Waduh, gila nih, Pol. Oke, jadi yang terakhir ya, yang ketiga itu dulu akunya sering melihat mulutnya orang Indonesia. Itu bukannya aku mesum ya, tapi cuma akunya ingin tahu aja ini gimana caranya ngomong bahasa Indonesianya gitu. Jadi akunya sering lihat gini, gini, sampai akunya ingin cium sama orangnya. Ya tapi emang bagus tahu ini, karena gini, contohnya orang Jepang ya, orang Jepang cara yang ngomong bahasa Jepang itu gini. Emang口これぐらいでも全然聞こえる。例えばこれ日本人だったら普通にこれぐらいでも分かってる。Tapi kalau di dalam bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Indonesia emang susah kan? Aku nggak ngerti ini. Kalian susah nggak nih aku ngomong ya? Gitu. Jadi kalau buat orang Jepang itu waktu ngomong bahasa Jepang itu mulutnya kayak tertutup, bukan tertutup, ditutup gitu loh, nggak terlalu dibuka ini. Tapi waktu ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu harusnya lebih bukain gini. Nih gitu. Jadi kalau buat aku pendapat aku sendiri, waktu belajar bahasa asing itu harus fokus bentuknya mulut juga gitu. Nah, emang itunya cara yang aku belajar bahasa Indonesia sama bahasa Jawa sama bahasa Inggris juga gitu. Jadi kalian ya dulu waktu mau belajar bahasa asing itu mungkin bisa
ada cara yang lain juga, tapi emang semoga ini yang aku ngomong, yang aku jelaskan itu bisa jadi tips buat kalian ya. Oke, jadi pasti ada cara yang lebih bagus juga. Kalau kalian punya, monggo nge-share nge-isor ya. Nah, kalau begitu hari ini sampai sini aja. Mungkin buat video selanjutnya aku bisa collab sama orang-orang gitu. Oke, hari ini sampai sini aja. Sekali lagi, terima kasih banyak, matur suwun. Akunya tetap semangat ya buat bikin kontennya. Jadi, korekara mo yoroshiku onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Dah.